Perkenalkan, nama saya Owen Christian Mangundap. Saya dari kelas 3 MB5. NIM saya yaitu 19053-185, MK Hukum Bisnis. Saat ini saya akan menjelaskan materi kelompok 1 tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sejak 20 April 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK mulai sah diberlakukan. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Ada 5 asas yang dianut dalam perlindungan konsumen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 2, yaitu 1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara merata. Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih mengutamakan kepentingan konsumen, bukan berarti aturan ini akan serta-merta merugikan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Para pelaku usaha dapat belajar untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan yang diberikan dengan pedoman pada undang-undang ini. Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang memberi perlindungan pada konsumen serta pelaku usaha ini perlu disadari oleh kedua pihak. Sosialisasi dan edukasi di kalangan konsumen menjadi prioritas utama agar mereka lebih proaktif, sadar, dan cermat ketika melakukan transaksi bisnis dengan pelaku usaha, dalam hal ini pengembangan properti. Sebagaimana diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Sekian dari saya membawakan materi tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Saya dari kelompok 1, jika ada kesalahan, saya akan memperbaikinya. Selamat siang, saya Owen Mangundap. Terima kasih.